Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada video ini, saya Dwi Hartanti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kedung Reja, akan berbagi aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pembimbing saya di program ini. Yang pertama, Bapak Heri Kiswanto sebagai fasilitator, yang kedua, Bapak Imam Herianto sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan ini adalah CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Tahapan pada kegiatan supervisi akademik ada 3. 1. Praobservasi, 2. Observasi, dan 3. Pasca observasi. Tahap praobservasi. CGP sebagai supervisor melakukan percakapan berbasis coaching dengan rekan sejawat sebagai subjek yang akan diobservasi. Percakapan pada tahap ini bertujuan untuk menggali informasi awal, bagaimana seorang guru menyampaikan rencana pengembangan diri yang akan diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan rangkaian supervisi akademik kepada Ibu Anestia. Sebelumnya mohon kepada Ibu Anestia untuk perkenalkan diri dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anestia Pursita Hani Putri. Saya adalah guru Bahasa Indonesia kelas 11 fase F di SMA Negeri 1 Kedung Reja. Oke, baik Bu Anes. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bu Anes atas ketersediaan Bu Anes untuk melakukan serangkaian kegiatan supervisi akademik oleh saya. Nah, sebelumnya saya cerita sedikit ya Bu. Jadi sekarang kan saya sedang berada di program guru penggerak Angkatan 8. Nah, pada modul 2.3 ada materi tentang supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Nah, ada 3 langkah rangkaian kegiatan supervisi akademik yang akan saya lakukan. Langkah yang pertama ada diskusi praobservasi. Kemudian langkah kedua ada kegiatan observasi, jadi nanti saya akan masuk di kegiatan pembelajaran yang Ibu ajarkan di kelasnya Ibu. Kemudian langkah ketiga ada pasca observasi, nah itu nanti kita diskusi lagi Bu. Baik. Oke, nah sekarang kita masuk ke langkah yang pertama ya Bu, yaitu langkah praobservasi. Jadi kegiatan praobservasi ini tujuannya untuk mengecek persiapan dari Bu Anes untuk kegiatan supervisi yang akan kita lakukan. Nah, silakan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan Bu Anes untuk menjawabnya, nggih? Nggih, baik. Oke, nah kegiatan supervisi ini materi apa yang akan Bu Anes ajarkan nanti? Saya akan mengajarkan materi tentang fakta dan opini, membedakan fakta dan opini di kelas 8F. F8 iya. Maksudnya. Iya. Pada hari apa Bu rencananya? Pada hari Senin. Iya, jam ke siang. Jam ke 78 gitu. 78. Oh iya, oke. Nah, tujuan pembelajarannya apa Bu dari kegiatan pembelajaran Ibu nanti? Tujuan pembelajaran ini yaitu siswa dapat membedakan mana kalimat fakta dan mana kalimat opini pada teks argumentasi. Oh iya, jadi tujuannya untuk membedakan kalimat fakta dan opini pada teks argumentasi. Oke. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang area pengembangan yang akan Bu Anes capai dalam kegiatan pembelajaran itu apa? Untuk area pengembangannya, saya menginginkan area pengembangan pengetahuannya, jadi mereka bisa tahu apa sih karakteristik dari fakta dan opini. Terus kemudian setelah itu mereka akan bisa membedakan kalimat fakta dan kalimat opini di teks argumentasi. Gitu. Jadi fokusnya Bu Anes untuk kepengetahuan ya, area tentang pengetahuan. Nah, terus kemudian strategi pembelajarannya bagaimana Bu untuk mencapai area pengembangan dan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan tadi? Rencana saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan strategi make a match. Nah, itu nanti sistemnya jadi
siswa itu dikelompokkan secara acak. Lalu kemudian untuk ketua kelompok masing-masing akan saya beri materi. Ketua kelompok tersebut yang akan memberikan materi kepada anggotanya. Setelah itu baru mereka akan make a match dari kalimat fakta dan kalimat opini itu, gitu ya. Mana yang berupa fakta dan mana yang berupa opini. Oke, nah terus kemudian luar biasa sekali ya Bu untuk rencana pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Lalu untuk medianya Bu, kira-kira media apa yang diperlukan atau mungkin yang sudah dipersiapkan oleh Bu Anis? Ya, saya sudah mempersiapkan menggunakan kertas karton gitu ya. Jadi untuk menempel kalimat. Fakta. Saya membuat kalimat fakta dan kalimat opini lalu dipotong-potong gitu ya. Nanti akan ditempelkan di kertas karton itu mana yang berupa fakta dan mana yang berupa opini. Oh iya, jadi medianya berupa kertas karton ya Bu, sama kertas yang ditempel di kertas karton itu. Oke. Nah, kalau dari penjelasan Ibu semua berarti sudah lengkap ya sepertinya persiapan dari Ibu. Tapi kalau misalnya saya tanya kembali kepada Bu Anes, kalau dibuat presentasi nih Bu, nah kira-kira sudah berapa persen nih kesiapan Ibu untuk mengajar di kelas tersebut? Kira-kira 90%. Masih 90% ya Bu, padahal tadi saya mendengarnya sudah cukup lengkap, sudah cukup bagus sekali. Nah, sisa 10%-nya itu apa Bu? Atau mungkin keraguan apa yang masih Ibu Anes rasakan? Jadi saya ragu Bu, jadi saya ragu bahwa apakah strategi yang saya pilih itu sudah akan menarik perhatian siswa, sedangkan itu kan jamnya jam siang. Siswa ngantuk, takutnya bosan dan lain-lain. Saya ingin pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat siswa itu kritis tapi menyenangkan gitu loh. Jadi membuat mereka tidak bosan, gitu. Oh ya, nah kira-kira pembelajaran seperti apa Bu yang bisa membuat murid-murid Bu Anes itu merasa tertarik, senang, dan bisa berpikir kritis seperti yang tadi Ibu sampaikan? Ya, mungkin saya akan tidak hanya dalam pengetahuan, tapi tidak hanya membuat mereka bekerja di otak, berpikir, tapi mereka beraktivitas seperti kegiatan fisik gitu ya, kinestetik. Mungkin akan saya tambahkan seperti permainan yang sudah saya lihat-lihat referensinya di TikTok gitu menggunakan sepatu. Saya pinjam sepatu anak-anak, lalu saya tata mereka sebelum menempelkan kalimat-kalimat fakta dan opini itu, mereka saya buat tantangan dengan sepatu-sepatu itu mengikuti gerakan sepatu itu begitu. Agar lebih aktif, terus kemudian tidak ngantuk, lebih kritis, lebih menarik perhatian mereka begitu. Iya. Terus berarti tadi Ibu mengatakan mendapat inspirasi dari TikTok ya. Wah, luar biasa sekali Bu Anes ini sudah memanfaatkan media yang ada saat ini untuk bisa membuat kegiatan pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk siswa ya Bu. Nah, luar biasa. Terus kalau tadi kan Ibu sudah menyampaikan rencana Ibu untuk bisa membuat kegiatan permainannya atau pembelajaran Ibu lebih menarik lagi. Terus apa lagi Bu mungkin mau ditambahkan? Kemudian akan saya beri reward kepada tiap-tiap kelompok yang menang. Jadi tidak hanya diberi nilai, tapi akan saya beri sedikit reward, mungkin tepuk tangan ataupun hadiah permen atau apa begitu, agar lebih menarik gitu loh. Oh ya, jadi ada apresiasi. Iya, betul sekali. Oke. Nah, luar biasa ya Bu. Jadi selain ada permainan itu tadi, Ibu juga merencanakan ada apresiasi untuk kelompok yang mungkin lebih baik, terbaik di antara yang lain seperti itu ya Bu. Oke, nah luar biasa sekali penjelasan dari Bu Anes. Saya berharap tadi apa yang sudah Ibu jelaskan itu bisa berjalan semuanya dengan lancar, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dan bisa mencapai tujuan dan area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi di depan. Nah, terakhir ini Bu ya. Sekarang bagaimana perasaan Bu Anes? Tadi kan di awal persiapannya masih 90%. Nah, sekarang setelah kita melakukan diskusi singkat ini, bagaimana perasaan Bu Anes? Ya, tadinya kan saya ragu, tapi setelah kita melakukan diskusi ini, saya semakin yakin, semakin percaya diri bahwa pembelajaran yang akan saya lakukan nanti akan dapat
menarik minat siswa dan menjadikan mereka mencapai tujuan pembelajaran. Oke, alhamdulillah kalau Ibu merasa demikian ya. Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya untuk kegiatan praobservasi ini. Nah, setelahnya kita ketemu lagi, Bu, nanti di kegiatan observasi. Baik, terima Semoga kasih. sukses. Terima kasih. Tahap observasi. CGP sebagai supervisor melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat dan membuat catatan pada lembar observasi. Observasi bertujuan mengamati kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya, serta mengamati keterlaksanaan strategi untuk pengembangan kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, saya presensi dulu ya. Pendi, Alfiani, Amelia, Arsen, Asti, Bella, Dika, Dini, sakit, kontrol ya. Fadilatun, Faiza. Hari ini tema kita masih sama, yaitu mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Coba produk pangan lokal Indonesia itu apa saja? Itu yang biasa kalian beli di depan, bahan dasarnya apa? Ya, tepung apa? Tepung aci. Kalau tepung aci dari apa? Singkong. Terus ada terus yang di atas yang hijau, sukun. Apalagi yang ibu kalian suka? Gembili, ganyong. Terus apa lagi? Ubi, dan masih banyak lagi yang lain ya. Hari ini kita akan belajar fakta dan opini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membedakan kalimat fakta dan kalimat opini. Tapi kalian semangat kan ya? Nah, pembelajaran hari ini nanti akan membuat kalian lebih berpikir kritis, lebih mandiri, lebih kreatif, dan tentunya lebih bahagia. Amin. Oke. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah belajar fakta dan opini waktu SMP? Ayo, pernah tidak? Pernah ya? Nah, contoh, misal kemarin terjadi kebakaran di Padang Savana Bromo. Fakta atau opini kalimat? Kalau gadis itu sangat cantik, fakta atau opini? Oke, berarti kalian ada gambaran tentang fakta dan opini yang akan kita pelajari. Sebelumnya akan saya bagi kelompok terlebih dahulu menjadi 4, ya, menjadi 4 kelompok. Nanti yang akan dari 4 kelompok ini kamu tentukan ketuanya, ketua kelompoknya, masing-masing kelompok. Nanti ketua kelompok yang akan saya sampaikan, yang akan saya jelaskan tentang materi fakta dan opini. Lalu ketua kelompok itu yang akan menjelaskan ke kalian, kepada anggotanya, tentang fakta dan opini gitu. Nanti akan ada permainannya. Oke? Kita bagi kelompok terlebih dahulu. Masing-masing dari kalian silakan tulis nama kalian di kertas kecil, dilinting lalu dikumpulkan.
Kemarin kan kita sudah belajar tentang apa kemarin? Struktur teks argumentasi ya. Nah, ini masih ada kaitannya. Jadi masih terus berkaitan masih dengan teks argumentasi. Hanya saja kita akan membedakan kalimat fakta dan opini dalam teks argumentasi. Kalau sudah, silakan kumpulkan ke mejanya mezen sini. Ditariki, Mbak, ke belakang. Ya, digulung. Sini, dikumpulkan. Ini misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah, silakan langsung saja menuju kelompoknya masing-masing. Sudah kebagian kelompoknya semua. Revan di sini kan masih ada nih. Sudah, silakan saya beri waktu kalian untuk mendiskusikan siapa ketua kelompoknya dengan kriteria dengan kriteria dia yang mudah paham dan mudah dipahami. Ya, paham ya? Ya, silakan diskusikan. Kalau sudah, silakan ketua kelompok bawa buku tulis, bawa pulpen, bawa LKS, kumpul di sini untuk mendengarkan materi dari saya yang nantinya akan ketua kelompok sampaikan kepada anggotanya. Paham? Oke, silakan. Sini, duduk. Duduk. Berempat. Sini agak dekat. Dekat. Mepet. Geser. Oke. Jadi menurut kalian fakta itu apa? Kalimat fakta itu apa? Oke. Kalau pendapat, kalau opini? Pendapat. Ya, jadi silakan bisa kamu tulis. Fakta adalah sesuatu. Fakta adalah sesuatu atau pernyataan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, artinya kalau sesuatu itu benar-benar terjadi, berarti sesuatu itu, fakta itu sesuatu yang sudah terjadi kan? Atau sedang terjadi. Sedangkan sesuatu yang belum terjadi, itu adalah opini, karena belum bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, sekarang dicatat, opini adalah pendapat seseorang atau sekelompok orang yang belum tentu kebenarannya.
ketua kelompok kalian ya. Sampaikan sedapatnya kalian informasi atau materi dari Bu Anes tadi, sepahamnya. Sampai sana enggak? Sampai sana kedengaran enggak? Itu sampai sana dengar enggak? Kalau enggak, misalkan kamu pindah tengah biar lebih ini, lebih center. Di sana sampai sana dengar tidak? Kalau tidak kamu pindah tengah situ. Iyalah, sana tidak dengar. Sini Mbak. Kamu sini, biar Revandi yang menjelaskan di tengah. Yang menjelaskan mana? Oke. Semuanya dengar penjelasan dari teman atau tidak jelas? Kalau misalkan kurang jelas di tengah aja duduknya posisinya. Ya, Mas. Kan bisa dihapus. Ya. Ya kan. Ya. Ciri-ciri fakta atau opini nanti kalian jawab ya. Dapat dibuktikan kebenarannya karena berasal dari kejadian yang sebenarnya. Kelompok sini. Oke. Bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang jelas. Berisi data-data yang bersifat kuantitatif berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan. Fakta atau opini? Berisi data-data yang bersifat kuantitatif berupa angka atau berupa pertanyaan. Fakta atau opini? Pertanyaan. Yang lain fakta atau opini? Fakta. Jadi kalau ada data yang akurat itu adalah fakta, ya. Misalkan 70% orang Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, berarti itu adalah fakta. Ciri-ciri fakta yang salah satunya adalah terdapat angka, ya. Lanjut. Berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi yang bisa berupa pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Oke. Ini bareng-bareng ya, ini bersama ya. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Fakta atau opini?
mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa. Kenyataan kejadian yang sedang atau telah terjadi. Menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau belum terjadi. Oke. Kalau ini kalimat fakta atau kalimat opini ya. Pengenalan sagu dan ketela sebagai pengganti beras kepada masyarakat mendesak dilakukan. Fakta atau opini? Saya ulangi. Pengenalan sagu dan ketela sebagai pengganti beras kepada masyarakat mendesak dilakukan. Fakta atau opini? Sebelah sini. Sebelah sini. Cung yang fakta. Cung yang opini. Kenapa fakta? Kalau kenapa opini? Ya, apakah menurut kamu sekarang saat ini ketela mendesak dilakukan di saya awal tahun 2019? Fakta atau opini? Kenapa fakta? Ya, karena sudah terjadi, apalagi di situ ada datanya, ada tahunnya. Oke, sebagai pemanasan itu saja. Saya rasa kalian sudah paham. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita mulai bermain. Oke. Dari papan tulis ini, apakah sudah ada gambaran? Di sini di papan tulis warna merah untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Pink untuk kelompok 4. Oke, ini di papan sini ada kelompok 4 misalkan, ada fakta dan opini. Maka itu kertas di belakang sudah saya sediakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Terdiri atas 12 kalimat. Tugasnya 12 kalimat itu terdiri atas fakta dan opini. Tugas kalian hanya mengambil 10 untuk ditempel di sini, tapi secara bergantian. Anggota kelompok, misalkan anggota kelompok 1 dari kelompok anggota 1 dari kelompok 1, anggota 1 dari kelompok 2, anggota 1 dari kelompok 3, dan anggota 1 dari kelompok 4 standby di sana. Lalu pilih kalimat 1, dibaca. Nanti saya memerlukan beberapa sepatu, saya pinjam sepatunya. Kemudian kalian akan meloncat mengikuti bentuk sepatu yang ada. Sekarang saya pinjam dulu sepatunya, boleh dilepas dulu? Tidak semua ya, butuh 5 sepatu, 5 pasang sepatu. Nah, sudah cukup. Ya, perhatikan. Jadi kamu nanti anggota 1, 2, anggota 1, tiap-tiap kelompok standby di sini. Lalu ambil satu kalimat, kamu baca ya. Kalau kamu bingung itu kalimat fakta atau opini, kamu boleh cari yang lain lagi. Ya. Kamu cari yang kamu bisa. Kamu posisi seperti ini. Lalu loncat lagi. Sini. Terus balik begini ya. Terus putar balik. Tempel apa? Ya. Kemudian yang tercepat akan mendapatkan bonus poin 5. Namun, dengarkan dulu. Lebih baik pelan tapi betul semua daripada cepat. Benarnya misalkan 60 ditambah 5, 65. Kan mendingan nilainya 100 ya kan? Oke. Lewatnya jalur kiri semua. Jadi gantian di sini, tidak jejer-jejer, gantian urutan. Membuka double tip. Oke. Sekarang siapkan anggota pertama kalian. Strateginya mau duluan siapa nggak apa-apa, terserah. Karena nanti semakin akhir kan berarti semakin sisa. Kelompok 2, 3.
Silakan dipilih, kalau tidak bisa dicari, diganti. Loncat, loncat. Kalau situ belum selesai nempel, yuk kelompok Revandi buruan. Kelompok 1 sini. Sana. Kelompok 1 ini udah ada yang ambil. Kamu kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 3 mana? Sudah selesai ya? Ini sisa 2 sudah. Kelompok 2 mana? Maksudnya masih ada yang jalan kan? Kelompok 3 mezen? Ya, siapa cepat duluan? Yuk, mezen dulu atau yang sebelahnya dulu? Ya, berarti kelompok 3 mendapatkan bonus 5 poin. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Silakan sepatunya diambil dulu, dipakai. Terima kasih atas pinjamannya. Sagu berasal dari olahan batang pohon sagu atau Metroxylon sagurot. Fakta atau opini? Fakta. Dalam 40 gram oatmeal instan terdapat 150 kalori, 5 gram protein, dan 4 gram serat. Fakta atau opini? Fakta. Tidak ada. Sini ada. Sini ada. Oke, berarti dari kelompok 1 sudah bisa kita lihat nilainya. Ada salah 2, berarti nilainya 80. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Aman, tidak Randy ya. Lanjut. Sagu dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah Papua dan sebagian Maluku. Benar atau salah? Fakta atau opini? Makanan pokok Papua apa? Sagu. Berarti ini fakta. Karena meskipun di sana dikirim beras, tapi mereka tetap memilih sagu menjadi makanan pokoknya. Apabila Indonesia bisa meningkatkan kualitas beberapa jenis umbi-umbian, dalam waktu dekat Indonesia bisa mengekspor ke beberapa negara Eropa. Fakta atau opini? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi dapat tambahan poin kah? Apa bukan? Yang dapat tambahan poin yang mana? Oke, berarti 70 poin untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Mana kelompok 2? Oke, tersenyum Revandi, jangan cemberut.
Senyumnya lebar banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90 ditambah dengan 5 poin berarti 95. Kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Tepuk tangan. Berarti dalam kuis ini pemenangnya adalah kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, sip, good job. Yang lain tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 juga. Lalu tepuk tangan untuk kalian semua. Terkait materi, fakta, dan opini? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, dapat kita simpulkan bahwa fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini adalah pendapat atau pemikiran seseorang atau kelompok orang ya yang belum tentu kebenarannya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah senang atau membosankan? Oke, tetap semangat ya. Oke. Belajar tentang ini produk pangan lokal Indonesia ya. Tapi nantinya kalian akan menulis teks argumentasi tentang produk pangan lokal Indonesia. Nanti akan saya bentuk kelompok lagi ya, lebih sedikit dari ini untuk menulis teks argumentasinya tentang misalkan produk pangan lokal yang kamu pilih adalah sagu, atau misalkan gembili, atau ganyong, atau pusil, atau yang lain, sukun, waluh, dan lain sebagainya. Kamu tulis teks argumentasinya, kita kan sudah pernah belajar teks argumentasi, lalu kemudian buat posternya ya. Jadi ada teks argumentasi, ada disertai dengan posternya tentang bahan pangan lokal yang kamu pilih. Paham? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Tahap pasca observasi. CGP sebagai supervisor memberikan umpan balik dengan percakapan berbasis coaching, refleksi, dan kalibrasi. Percakapan pada tahap ini terkait hasil data observasi, menganalisis data-data dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan fokus pada perbaikan ke depan. Ya, terima kasih banyak Pak Imam atas waktu, kesempatan, dan yang mau diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini saya mau minta waktunya sebentar, ya. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Bu Anis untuk mengajar. Tapi ini berkaitan dengan kegiatan supervisi yang tempo hari sudah pernah saya laksanakan di kelas ya Bu Anis nggih. Jadi seperti yang dulu sudah pernah saya sampaikan waktu kegiatan sebelum supervisi, untuk rangkaian kegiatan supervisi akademik itu dimulai dari pra-observasi atau pra-supervisi. Jadi itu sebelum waktu itu kita sudah ya Bu di sini juga. Nah, kemudian setelah itu observasi atau kegiatan supervisi. Jadi saat itu saya menjadi pengamat di kegiatan pembelajarannya Bu Anis di kelas. Saat Bu Anis mengajar, saya berada di situ juga untuk melakukan kegiatan supervisi. Nah, kemudian sekarang kita memasuki pada tahap ketiga setelah supervisi, yaitu pasca observasi atau pasca supervisi. Nah, ini kegiatannya santai saja Bu, terus juga diskusi-diskusi saja. Dan nanti untuk kegiatan pasca observasi ini mungkin saya akan lebih banyak bertanya kepada Bu Anis terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Anis lakukan di kegiatan supervisi sebelumnya. Nah, nanti silakan dijawab senyamannya Bu Anis saja ya, sebisanya Bu Anis. Oke. Nah,
Begitu nih Bu, sudah paham nggih? paham. Bisa saya mulai nggih? Ya. Nah, sebelumnya Bu, ini kan kita mungkin kalau kegiatan supervisi sudah sering Bu Anes lakukan ya di kesempatan-kesempatan yang sebelumnya. Tapi mungkin kalau untuk pasca observasi baru kali ini ya Bu. Ya, betul sekali, baru kali ini. Nggih. Nah, kira-kira apa yang Bu Anes harapkan dari kegiatan pasca observasi ini? Saya harap saya bisa merefleksi, mengambil sisi baik dan sisi buruk dari pembelajaran saya kemarin gitu. Oh ya, berarti Bu Anes ingin melakukan refleksi ya dari kegiatan pembelajarannya Bu Anes pada kegiatan pasca observasi ini, supaya bisa mengetahui yang sudah baik apa dan kemudian mungkin ada yang masih kurang, kalau misal ada itu apa kayak gitu ya Bu. Betul sekali. Oke. Nah, sebelum mengarah ke situ Bu, saya mau bertanya dulu kepada Bu Anes terkait dengan perasaannya Bu Anes kemarin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, apa yang Bu Anes rasakan? Setelah melakukan pembelajaran kemarin, alhamdulillah saya merasa cukup puas karena melihat siswa-siswa saya di jam siang itu senang gitu ya, senang dalam belajar bahasa Indonesia dengan teknik yang saya gunakan begitu. Itu sih. Jadi sudah merasa cukup puas ya dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Anes laksanakan. Nah, apalagi Bu mungkin perasaan yang dimiliki? Senang atau mungkin? Iya, senang karena melihat anak-anak senang. Oh gitu. iya. Jadi anak-anak juga setelah kemarin melakukan make and match itu kan mereka sebagian besar sudah bisa gitu ya membedakan kalimat fakta dan opini, jadi berarti tujuan pembelajaran saya tercapai. Oh ya, berarti puas, terus juga merasa cukup, merasa senang juga ya Bu, karena melihat anak-anak aktif ketika pembelajaran, terus juga mereka sudah memahami atau tujuan pembelajaran dari Ibu sudah tercapai seperti itu ya Bu. Oke, nah mengulas kembali Bu, jadi kemarin ketika pembelajaran apa saja, coba diceritakan lagi apa saja yang Bu Anis lakukan ketika pembelajaran. Tentu saja sebelum pembelajaran saya menyiapkan perencanaan dulu, perencanaan pembelajaran, kemudian menyiapkan media pembelajarannya, terus saya memikirkan kira-kira teknik apa yang sesuai, yang kira-kira bisa mencapai tujuan pembelajaran, tapi membuat mereka senang, kreatif, aktif, karena memang itu kan kita kemarin di jam siang ya, jadi anak-anak setelah istirahat kemudian sudah lelah, sudah bosan, apalagi kita full day school sampai sore begitu. Jadi bagaimana caranya agar mereka itu senang, aktif, tapi tujuan pembelajaran tercapai begitu. Terus kemudian ya ketika saya masuk kelas, saya melakukan pembelajaran itu, membuat kelompok-kelompok, lalu kemudian meminta ketua kelompok untuk maju. Saya jelaskan materi tentang fakta dan opini, lalu ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing untuk menyampaikan materi apa yang dia dapat dari saya. Lalu kemudian setelah itu baru mulai kegiatan make match itu. Namun agar lebih menantang siswa, jadi saya meminjam sepatu-sepatu mereka untuk disusun sedemikian rupa agar mereka sebelum menempelkan kalimat yang mereka dapat, kalimat fakta atau kalimat opini ke papan tulis, mereka harus melewati rintangan sepatu itu sesuai dengan bentuk sepatunya masing-masing, begitu agar lebih seru begitulah. Terus kemudian setelah itu saya cocokkan, maksudnya kita ulas bareng-bareng. Ternyata semuanya di atas KKM, bahkan 80 sampai 90% mereka bisa berhasil membedakan kalimat fakta dan kalimat opini begitu. Terus setelah itu kita melakukan refleksi. Setelah itu saya beri beri reward kepada apresiasi kelompok yang paling tinggi nilainya begitu. Dengan tepuk tangan dan
tepuk tangan untuk yang kelompoknya paling Iya, banyak menjawab, betul ya? Iya. Terus refleksi juga untuk anak-anak ya. Betul, refleksi untuk anak-anak yang lain. Terus, Semuanya ternyata mereka senang dengan pembelajaran ini, tidak bosan dan lain sebagainya. Gitu. Terus diakhiri dengan penjelasan untuk materi berikut di pertemuan berikutnya ya Bu? Iya, jadi saya sampaikan materi berikutnya itu kita akan belajar apa, masih ada kaitannya dengan materi itu. Oh iya betul ya, jadi mengaitkan materi yang hari itu diajarkan dengan materi yang berikutnya ya. Betul. Oke, nah itu yang sudah Ibu Anes laksanakan untuk kegiatan pembelajaran, luar biasa sekali ya. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian untuk pelaksanaannya, bahkan untuk perencanaannya Bu Anes kemarin dari hasil praobservasi Bu Anes memanfaatkan media TikTok ya Bu, nonton di TikTok itu ya tadi. Cari inspirasi. Oh iya, jadi permainan yang kemarin Bu Anes laksanakan itu terinspirasi dari TikTok ya Bu? Iya, karena di TikTok kan banyak guru-guru yang menginspirasi. Iya, betul, gitu. betul. Jadi agar pembelajarannya tidak bosan, nanti saya sesuaikan dengan materi saya. Begitu. Saya ubah-ubah sedikit. Iya, jadi Bu Anes nanti juga bisa menginspirasi yang lain ya. Ya, guru-guru yang lain. Iya, luar biasa sekali Bu Anes sudah memanfaatkan media yang ada saat ini. Bahkan kemudian kalau dari hasil penjelasannya Bu Anes tadi, murid-murid cukup merasa senang ya, dan merasa aktif, terus kreatif juga ketika kegiatan pembelajaran. Nah, kalau menurut Ibu dari semua rangkaian yang sudah Ibu sampaikan tadi, poin atau bagian yang sudah baik menurut Ibu itu yang mana? Poin yang sudah baik ya itu pembelajaran yang membuat mereka itu senang gitu loh, karena di jam siang ya kan ngantuk suasananya, habis makan siang terus sudah lelah juga, terus mereka terlihat senang mengikuti kegiatan pembelajaran saya dan mereka bisa paham membedakan fakta dan opini. Itu menurut saya poin paling plus gitu. Oh iya, berarti mungkin karena Bu Anes ada permainan sedikit itu tadi ya. Ada permainan itu. Jadi menurut Bu Anes yang sudah baik itu teknik Bu Anes mengajar dengan menggunakan match, kemudian ditambahi dengan sedikit permainan. Nah, itu yang kemudian bisa meningkatkan kreativitas anak ya menurut Ibu ya. Oke, nah itu yang menurut Ibu sudah baik. Nah sekarang berikutnya Bu, masih pembelajaran juga. Yang paling menantang itu bagian yang mana menurut paling menantang adalah karena itu kan pembelajarannya kan kayak selain pengetahuannya juga kinestetik ya, gerakan dan lain sebagainya. Itu membuat mereka itu masih terkontrol. Maksudnya artinya tidak seenaknya sendiri. Jadi tidak ramai yang berlebihan, tapi masih dalam area dalam lingkup terkontrol, terawasi begitu. Berarti mungkin mengendalikan pengkondisian ya Bu ya. Oke, pengkondisian siswa ya Bu yang masih menantang menurut Ibu. Kadang yang namanya anak-anak ya, kalau misalkan kalah atau tiba-tiba dapat kalimat susah, yang sulit ya gitu, suka kata-katanya tuh kurang terkontrol, tindakannya juga kurang terkontrol, bermain sama teman atau bagaimana, lupa, kurang kontrol gitu. Jadi itu yang menjadi tantangan untuk saya, untuk membuat mereka itu bagaimana sih caranya mereka aktif bermain, senang, tapi tetap dalam kondusif gitu. Oh iya, berarti aktif bermain tapi tetap kondusif gitu ya Bu. Itu yang mungkin hal yang paling menantang bagi Bu Anes. Nah, untuk bisa menangani itu kemarin yang sudah Bu Anes laksanakan seperti apa? Untuk menangani itu ya tentu saja saya tidak hanya duduk di kursi guru ya, tentu saja saya bergabung dengan mereka, selalu mengingatkan mereka agar tidak keluar dari batasan gitu, agar mereka tetap pada jalurnya masing-masing, ramai boleh tapi tidak mengganggu kelas yang lain dan lain sebagainya gitu. Tetap muter di situ, muter-muter ya. Iya, jadi yang Bu Anes lakukan untuk mengkondisikan siswa itu aktif ikut mengawasi, memantau kondisi dan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan dan seterusnya, supaya kegiatannya tetap aktif, rame, tapi juga
kondusif Kondusif. gitu ya Bu ya. Oke, sudah luar biasa sekali Bu Anes. Nah, kalau tadi dari apa yang sudah Bu Anes ceritakan, kira-kira kompetensi seperti apa lagi yang ingin Bu Anes kembangkan dari diri Bu Anes? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni kompetensi apa ya? Terkait pembelajaran mungkin. Mungkin lebih bisa mengondisikan Oh, siswa iya. karena kan kebetulan saya sedang hamil besar gitu ya. Kalau dari pagi ngajar sampai ke sore gitu kan lumayan capek kakinya kadang. Nah, kadang itu harus saya bagaimana caranya biar saya tetap bisa mengkondisikan siswa, iya. suara saya, kaki saya dan lain sebagainya begitu. Ya, jadi Bu Anis mungkin ingin lebih bisa menguasai kelas mungkin ya. betul. Oke, jadi itu kompetensi yang ingin Bu Anis kembangkan. Nah, kalau berdasarkan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Anis lakukan pada sebelumnya, kan kemarin kita membahas tentang tujuan pembelajaran ya Bu, atau area pengembangan siswa yang ingin dicapai. Ya. Nah, kemarin area pengembangannya yang pengetahuan Pengetahuan. apa ya Bu? Pengetahuannya. Pengetahuannya itu siswa bisa membedakan kalimat opini dan kalimat fakta pada teks argumentasi. Terus untuk sikapnya, Untuk sikapnya itu siswa bisa kritis, mandiri, terus jujur, kemudian kreatif, kerjasama juga kerjasama. Jadi ada kerjasama untuk pengetahuan membedakan kalimat opini dengan Dan kalimat, kalimat fakta. fakta. Terus untuk sikapnya Bu Anes ingin murid-muridnya Ibu itu bisa kerjasama memiliki dengan sifat baik, kerjasama dengan baik, terus juga mandiri, kemudian kritis, berpikir kritis, berpikir kemudian kritis. kreatif ya. betul. Oke. Nah, kalau berdasarkan yang tadi sudah Ibu sampaikan, terus juga pembelajaran yang luar biasa sekali yang tadi sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir, kalau kita bicara skala antara 1 sampai 10 Bu, 1 itu yang paling rendah, 10 itu yang paling tinggi. Nah, kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Anis laksanakan kemarin, dan dengan segala apa yang sudah direncanakan oleh Bu Anis itu yang sudah terlaksana, nah berada di angka berapa Bu? Berada di angka mungkin 8 atau 8,5. 8 sampai 8,5 ya. Oke. Nah, tapi kalau menurut Bu Anis, apakah angka 8 dan 8,5 ini sudah cukup untuk murid-muridnya Ibu? Kalau menurut saya, kalau misalkan bisa ditingkatkan ya kenapa tidak gitu loh. Iya. Jadi cukup, tapi ya tetap harus ditingkatkan. Kalau Iya. bisa 9 atau bahkan 10 kan lebih bagus gitu. Nah, ditingkatkannya sampai di angka berapa Bu? Kalau 10 mungkin tidak ya, karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Jadi, ya mungkin sampai di angka 9,5. Oke, 9,5 ya Bu. Nah, jadi 8,5 itu sudah bagus sekali menurut saya, dan Ibu Anis ingin meningkatkan lagi menjadi 9,5. Nah, supaya sampai di angka 9,5 kira-kira ke depannya rencana seperti apa yang akan Bu Anis laksanakan? Mungkin saya lebih aktif lagi di TikTok ya. Oh, iya. Maksudnya dalam hal bukan yang seperti itu, tapi Iya. maksudnya tontonan yang tentang pembelajaran. Oh, iya. Jadi karena dari situ saya mendapatkan banyak sekali inspirasi Oh, tentang pembelajaran yang kreatif, yang menyenangkan, yang membuat anak happy tapi tidak keluar dari jalur, Tetap kondusif, tetap kondusif. Nah, jadi saya akan mencari inspirasi mungkin selain dari TikTok, dari YouTube atau Instagram. Atau teman-teman lain dari teman-teman di sekolah gitu. Nanti saya akan adopsi, kemudian saya sesuaikan dengan mata pelajaran saya dan misalkan kondisi siswa saya begitu. Yang lain Bu, apalagi Bu kira-kira? Mungkin apa lagi ya? Mungkin kompetensi karena kan siswa kan beda-beda ya Bu. Maksudnya artinya kemampuan siswa itu beda-beda. Iya, betul. Jadi tidak
semua dengan pembelajaran saya semuanya bisa paham. Kemungkinan ya masih ada beberapa persen yang masih tidak paham. Jadi ya itulah PR saya gitu. Untuk membuat mereka lebih setidaknya bisa paham semua kayak gitu. Ya, berarti kalau saya tangkap di sini Bu Anes ingin yang pertama ingin lebih banyak mencari inspirasi dari media-media yang ada saat ini ya. Memang tidak dipungkiri ya Bu, saat ini zaman sekarang gitu namanya anak muda, anak-anak SMA terutama itu memang lebih kesehariannya familiar sekali dengan TikTok, YouTube, Instagram seperti itu. Nah, Bu Anes ingin memanfaatkan media-media tersebut untuk mencari inspirasi supaya kegiatan pembelajaran Bu Anes itu kekinian begitu ya, Bu? Betul sekali. Jadi lebih menarik untuk murid-muridnya Ibu. Nah, kemudian tadi Bu Anes juga menyampaikan bahwa kemampuan murid itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, dan Bu Anes berharap ingin bisa memiliki kompetensi yang lebih lagi untuk bisa mengakomodasi pengetahuan mereka, kemampuan mereka yang berbeda-beda supaya semuanya itu bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Iya. Nah, kalau dari apa yang Bu Anes sampaikan ini tadi yang tentang kemampuan anak-anak yang berbeda-beda ya Bu, mungkin Bu Anes pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Iya, pernah mendengar. Kemarin siapa ya Pak siapa yang seminar gitu waktu di MGMP juga ada yang membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, menurut Ibu bagaimana? Menurut saya sebenarnya sangat bagus ya pembelajaran berdiferensiasi, cuma terkadang kalau di lapangan tuh kita guru yang cuma satu sulit mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi kalau misalkan setiap hari. Kalau mungkin seminggu sekali atau 1 bulan sekali mungkin oke, tapi kalau setiap hari kita harus misalkan menyiapkan yang sana pembelajarannya kinestetik, terus kemudian sini audio, sini visual dan lain sebagainya, kita harus menyiapkan beragam media gitu ya. Padahal kita ngajar setiap hari full dari pagi sampai sore itu kalau menurut saya sampai sekarang kayak masih agak sulit kalau misalkan itu dilakukan setiap hari. Tapi kalau misalkan 1 minggu sekali atau 2 minggu, tapi bisa ya Bu dicoba ya Bu? Ya, kemungkinan bisa kalau misalkan tidak tiap hari tuh. Kayak tiap hari kayaknya membuat media yang berbanyak, apalagi kelasnya kan banyak sekali ya. Terus ngontrolnya dan lain sebagainya. Kalau belum diaplikasikan sih, soalnya baru belum tahu. Kayaknya sulit banget ya. Mungkin dari apa yang Bu Anes sudah tahu, sepertinya pembelajaran berdiferensiasi itu sulit begitu ya. Nah, mungkin atau jangan-jangan ada konsep atau teknik pembelajaran berdiferensiasi yang lebih mudah untuk dilakukan. Mungkin Ibu belum pernah mendengar. Nah, mungkin tadi Bu Anes kan bilangnya mau mencari inspirasi dari internet, dari YouTube, Instagram. Nah, mungkin itu salah satunya Bu ya. Jadi Ibu mencari teknik pembelajaran berdiferensiasi tapi yang mudah untuk dilakukan, yang memudahkan guru dan juga lebih universal untuk diaplikasikan di, mungkin kalau saya lihat gitu ya, juga pembelajaran berdiferensiasi itu kan kebanyakan contohnya yang di kota seperti itu ya. Nah, mungkin kalau di desa, nah yang seperti apa? Nah, Ibu mungkin bisa itu tadi cari juga di internet, di TikTok, di YouTube, di Instagram, pembelajaran berdiferensiasi tapi yang mudah untuk dilakukan seperti itu Bu. Iya, itu ya. Nah, itu tadi tindak lanjut yang ingin Bu Anes, monggo silakan. Itu tadi tindak lanjut atau yang rencana yang ingin Bu Anes laksanakan ke depannya untuk bisa meningkatkan kompetensi Bu Anes dalam rangka pembelajaran supaya bisa lebih berpihak lagi kepada murid, bermakna untuk murid-murid Ibu. Luar biasa sekali ya. Ibu tadi pengen mencari inspirasi, kemudian pengen bisa memiliki kompetensi untuk mengakomodasi kemampuan murid yang berbeda-beda. Nah, tadi juga kita sedikit membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Ibu juga bisa mencari-cari informasi lagi yang lain. Sepertinya ada gitu. Nah, ternyata ada. Nah, nanti Ibu bisa mengaplikasikan itu untuk di kelasnya Ibu ya. Nah, berkaitan dengan rencana Ibu tadi, kira-kira siapa yang ingin Bu Anes ajak untuk
mungkin belajar bersama, atau Bu Anis mungkin ingin belajar dari siapa, atau ada figur seseorang yang ingin Bu Anis belajar dari beliau, mungkin ada Bu? Di sini maksudnya, Boleh artinya di sini bukan- atau di yang lain juga boleh. Kalau misalkan di media YouTube, sosial iya. kan banyak sekali guru-guru yang iya. inspiratif Ya, mungkin ada, gitu Bu, ya, bisa guru-guru disampaikan. muda. Nama akunnya lupa. Tapi kalau misalkan kalau di sekolah ya, Iya, di tentu sekolah. saja saya ingin belajar banyak dari teman-teman yang lain, Oh, dari iya. guru-guru senior, terus Bu Dwi juga, guru penggerak gitu ya, terus dan rekan-rekan semapel dan Oh, lain iya. sebagainya, kita saling sharing, Oh. terus kemudian apa yang bisa diambil kita ambil. Oh, berarti dari rekan-rekan sejawat ya Bu, Iya, Ibu ingin berkomitmen bersama untuk mengaplikasikan atau menjalankan rencana tindak lanjut yang tadi sudah Bu Ane sampaikan. Nah, kapan Bu untuk waktunya untuk Bu Anes ingin melaksanakan rencana yang tadi sudah Ibu Anes sampaikan? Ya, inginnya sih secepatnya ya. Secepatnya, Kalau ya. misalkan tidak ada halangan gitu. Oh ya, 2 hari lagi atau besok? Mungkin ya ya beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi ya Bu. Oke, nah tadi berarti beberapa hari lagi ya Bu ingin melaksanakan rencana tindak lanjut yang tadi sudah Bu Ane sampaikan. Nah, kita sudah mulai di akhir-akhir percakapan pasca observasi ya Bu. Oke. Nah, dari percakapan observasi yang tadi sudah kita laksanakan dari awal sampai akhir, dari berbagai hal yang sudah Bu Anes sampaikan. Nah, apakah harapan tadi Bu Anes yang ingin melakukan refleksi, terus juga melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih kurang pada kegiatan pembelajaran Ibu Anes di awal yang tadi sudah Bu sampaikan, itu sudah tercapai atau belum Bu? Bagaimana Bu? Ya, gimana ya? Ya lumayan tercapai. Ya, Bu Anes sudah bisa melakukan refleksi ya. Iya. Terus tadi sudah tahu juga apa yang sudah baik dari apa yang udah pembelajaran. baik, terus apa yang masih menjadi tantangan saya, Iya, begitu apa yang perlu diperbaiki. Saya masih butuh inspirasi dari teman-teman yang lain, dari TikTok dan lain sebagainya. Oh iya. Nah, dari apa yang tadi Bu Anes sudah sampaikan, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas waktunya Bu Anes. Kemudian dari semuanya ini semoga rencana tindak lanjut yang tadi sudah Ibu sampaikan bisa Ibu Anes laksanakan dengan baik, Iya, bisa amin. meningkatkan kompetensi Bu Anes di kegiatan pembelajaran, sehingga nanti pembelajarannya Bu Anes bisa lebih menarik lagi, Iya. bisa lebih memotivasi dan menginspirasi untuk murid-murid Ibu. Iya, Seperti amin. itu. Terima kasih, Debbie. Ya, itu saja Bu Anes. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan supervisi akademik tidak berhenti saat rangkaian supervisi klinis telah selesai. Dengan prinsip berkesinambungan dan memberdayakan, seorang supervisor meneruskan hasil dari tahapan pelaksanaan supervisi akademis sebagai pijakan bagi proses tindak lanjut yang meliputi lembar rencana pengembangan diri dan refleksi. Berikut ini adalah lembar rencana pengembangan diri yang dibuat oleh guru. Selanjutnya, berikut ini adalah refleksi diri yang saya lakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan supervisi akademik. Dilanjutkan dengan umpan balik dari Koci, yaitu guru yang diobservasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.